Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bangga berbangsa bernegara. Perkenalkan, saya Ferdian Saputra selaku penyusun materi hukum dan peraturan perundang-undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kawan-kawan dalam podcast Narasi ASN, Nalar Aspirasi Aparatur Sipil Negara. Sebuah ruang obrolan santai tapi bermakna. Tempat kita mendengarkan cerita pengabdian para aparatur sipil negara dari berbagai latar belakang profesi dan keilmuan. Di podcast kali ini, kita percaya bahwa rasa cinta tanah air tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar dan heroik. Justru, ia tumbuh dan hidup dalam kerja-kerja sehari-hari saat melayani, mendampingi, menganalisis, merawat, dan menjaga masyarakat dengan sepenuh hati. Pada episode kali ini, kita ditemani oleh narasumber dengan latar belakang yang beragam, yang masing-masing memiliki cara sendiri dalam mengabdi kepada negara. Telah hadir bersama kita ada Mbak Miftahun Najah, Sarjana Psikologi, selaku Halo konselor Pak SDM. Ferdi. Halo. Ada juga Mbak Cantika Oktaviani, Sarjana Administrasi Publik, selaku analis kebijakan ahli pertama. Ya, halo Mas Ferdi. Ada juga Mbak Delti Anggina, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku epidemiolog kesehatan ahli pertama. Dan juga hadir bersama kita Dr. Linda Amelia, spesialis penyakit klinik di RSUD Kabupaten Lahat. Halo Mas Ferdi. Hari ini kita akan mendengar langsung pengalaman para narasumber yang bekerja di bidangnya masing-masing. Bukan untuk membahas teori atau regulasi, tapi kita melihat bagaimana pengabdian itu benar-benar dijalani, apa tantangannya, apa maknanya, dan apa harapan yang ingin diberikan untuk negeri ini. Karena itu, saya ingin mengajak para narasumber untuk berbagi dari sudut pandang yang sangat personal dan jujur. Pertanyaan saya sangat sederhana, tapi menurut saya sangat penting. Jika masyarakat bisa melihat langsung pekerjaan Anda sehari-hari, bagian mana yang menurut Anda paling menggambarkan rasa bangga berbangsa dan bernegara? Kepada Mbak Miftahul Najah, Sarjana Psikologi, silahkan. Ya, halo Mas Ferdi. Terima kasih atas kesempatannya diundang di podcast Narasi ASN ini. Perkenalkan sekali lagi, saya Miftahul Najah sebagai konselor SDM. Jadi, hal yang paling bikin saya merasa bangga itu saat saya mendampingi para ASN yang berada di titik jenuhnya, dan butuh untuk mengenali potensi dirinya. Jadi sesederhana saya bangga dengan proses tersebut. Jadi di sana kami mengobrol, berdiskusi sampai akhirnya mereka menemukan arah pengembangan yang pas. Dari situ pelan-pelan kelihatan perubahan, baik dari cara berpikir, cara kerja, dan pengembangan yang pas. Dari situ pelan-pelan kelihatan perubahan, dan di momen itulah saya merasa, oh ternyata peran kecil ini bisa ya berdampak yang cukup besar terhadap kualitas pelayanan masyarakat, dan itu rasanya sangat membanggakan. Begitu Mas Ferdi. Baik. Jadi sebagai seorang yang berkecimpung di dunia psikologi, menemani keseharian orang-orang yang mungkin butuh teman curhat, teman ngobrol, itu merupakan langkah kecil yang berarti bagi kita semua. Itu menciptakan rasa bangga tersendiri bagi Mbak Miftahul Najah dari profesi yang Mbak emban saat ini, sehingga itu menyadarkan kita semua bahwa rasa cinta terhadap tanah air tidak mesti dari hal-hal yang besar, tapi bisa juga dari hal-hal yang kecil tapi bermanfaat. Selanjutnya Mbak Cantika Oktaviani, SAP, dipersilakan. Halo Mas Ferdi, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kayaknya boleh deh saya perkenalan ulang ya. Saya Cantika Oktaviani sebagai analis kebijakan di BKPSDM bidang pengembangan kompetensi aparatur. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau masyarakat itu melihat langsung tentang pekerjaan saya sebagai analis kebijakan, dan juga kapan saya merasa sangat bangga menjadi warga yang berbangsa dan bernegara. Baik Mas Ferdi, tadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana kalau masyarakat melihat langsung tentang pekerjaan saya? Kayaknya kalau masyarakat melihat langsung tentang pekerjaan saya, mereka bakal nggak ngelihat kalau dari lapangannya, aksi lapangannya. Karena yang mereka lihat itu hanyalah tumpukan dokumen mungkin, atau berkas pendaftaran para pemimpin untuk ikut diklat manajerial, atau mungkin
dokumen tentang pengembangan kompetensi lainnya. Akan tetapi di sini menariknya Mas Ferdi, dari dokumen-dokumen yang mereka lihat itu, di situ saya merasa bahwa kebijakan yang disusun dari dokumen itu bukan sekedar tulisan administratif, tapi putusan nanti yang akan timbul dari kebijakan itu membentuk kualitas aparatur negara dalam jangka panjang. Nah, saya kalau lagi kerja itu sering ngerasa gini. Saya membayangkan bagaimana suatu rekomendasi kebijakan yang saya buat nanti itu nantinya akan mempengaruhi cara seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari dampaknya seorang pemimpin melayani masyarakat itu mungkin nanti kalau misalnya dia ikut pengembangan potensi dari kebijakan yang kami buat, pelayanan yang baik, bertanggung jawab, akuntabel. Nah, dari situlah saya menyadari bahwa walaupun di balik layar pekerjaan ini ikut menjaga kualitas birokrasi, yang dimana birokrasi itu sebagai tulang punggung bagi kebijakan negara ini. Kayaknya sampai situ saja Mas Ferdi. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi meskipun tidak nampak di depan layar, tapi peran-peran kita sebagai orang di belakang layar ini memberikan kontribusi yang sangat berdampak bagi kebijakan ke depannya, Mbak ya. Oke, mungkin selanjutnya tanggapan dari Mbak Delty Anggina. Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatannya, Mas Ferdi. Kalau pertanyaan tadi, jika masyarakat melihat langsung pekerjaan epidemiologi sehari-hari itu, yang paling menggambarkan rasa bangga dan berbangsa dan bernegara itu, yaitu data yang saya kumpulkan dan dianalisis itu dapat menjadi keputusan yang besar untuk mencegah dan melindungi banyak orang. Nah, misalnya nih contohnya katanya ketika epidemiolog mendeteksi kenaikan kasus lebih awal dari laporan yang rutin itu bisa dilaporkan ke rumah sakit atau pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan untuk pencegahan. Misalnya kemarin itu bulan lalu itu yang paling tingginya di kasus rawat jalan itu kan misalnya penyakit TB paru tuh. Nah, jadi untuk pengandalian infeksi di fasilitas kesehatannya itu agar tidak terjadi penularan kasus yang lebih besar lagi, bisa jadi data yang sebelumnya itu dijadikan peraturan untuk pengandalian infeksi di rumah sakit, misalnya menggunakan misalnya pasien TB atau penyakit menular lainnya itu menggunakan alur terpisah untuk pendaftarannya, untuk berobatnya gitu kan, atau dibuat ventilasi yang memadai di ruang isolasi, atau misalkan taat penggunaan APD dan bisa juga melalui edukasi rutin. Itu sih yang bentuk nyata dari epidemiolog di rumah sakit. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih. Sama ya tadi kayak Mbak Cantika dan Mbak Nurta, meskipun kita semua ini sepertinya tidak nampak di permukaan, tapi kita adalah orang-orang belakang layar yang memberikan kontribusi aktif bagi bangsa dan negara. Oke, mungkin dari Dr. Nanda, gimana tanggapannya, Dok? Halo Mas Ferdi, terima kasih ya Mas Ferdi. Saya perkenalkan diri lagi ya Mas Ferdi. Saya Dr. Nanda Amelia. Saya adalah dokter spesialis patologi klinik di RSUD Lahat. Menarik sekali pertanyaan dari Mas Ferdi tadi, apa yang paling menggambarkan rasa bangga berbangsa dan bernegara terkait dari pekerjaan saya. Sebagai dokter spesialis patologi klinik, pekerjaan saya itu sebenarnya adalah titik temu antara sains dan kemanusiaan. Kalau manusia mengintip ke laboratorium dari RSUD Lahat, itu mungkin mereka hanya melihat ada alat-alat canggih atau deretan-deretan tabung-tabung reaksi ataupun darah-darah yang kita bisa lihat di laboratorium. Tapi bagi saya, bagian yang paling membanggakan dan di situ ada rasa rasionalisme yang saya bergetar adalah saat kita bisa melakukan validasi klinis pada pasien-pasien dengan hasil-hasil laboratorium dengan nilai-nilai kritis seperti Hb yang sangat rendah atau fungsi ginjal yang mengalami gangguan yang sangat buruk gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena di patologi klinik itu kita bicara tentang evidence-based medicine, di mana penetapan pengobatan berdasarkan ilmu dan bukti yang otentik secara ilmiah. Kebanggaan saya itu muncul ketika saya bisa memastikan bahwa
standar pelayanan medis kita walaupun kita di daerah seperti Kabupaten Lahat itu tidak kalah dengan standar nasional maupun standar global. Jadi saat saya menginterpretasikan bahwa data laboratorium untuk menentukan manajemen terapi pasien atau terapi pasien, itu saya merasa sedang menjalankan misi bahwa kalau kita itu mampu menjamin keadilan bagi semua akses kesehatan bagi semua rakyat, terkhususnya pada saya adalah rakyat di Kabupaten Lahat. Nah, saya bangga ketika seorang seperti contohnya bapak-bapak petani atau warga-warga di kampung-kampung di Kabupaten Lahat itu bisa mendapatkan diagnosa yang sangat akurat yang menentukan tindak lanjut terapi pasien dan pastinya juga akan menentukan hidup matinya pasien selama perawatan hanya melalui dari pengabdian kita di RSUD Lahat ini. Jadi rasa bangga saya itu bukan saat saya tampil di depan seperti kata Bapak, kita adalah orang di belakang layar, tapi saat kita itu bisa menjadi the brain behind the system, behind the treatment. Jadi kita menjadi cikal bakal dari ketika klinisi atau dokter spesialis penyakit dalam dan semua yang bertemu pasien itu menentukan terapi apa yang tepat untuk pasiennya terkait dan yang didasari dari hasil laboratorium yang kredibel dari yang kita keluarkan. Jadi bagi saya menjaga integritas laboratorium itu adalah cara yang paling konkret bagi seorang dokter spesialis untuk mencintai bangsanya. Sekian Bapak, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya, dari berbagai narasumber kita yang hadir pada hari ini. Kita bisa menyerap insight baru dari mereka semua. Ada di situ ada Mbak Miftahun yang punya basic di psikolog, ada juga Mbak Cantika yang punya basic di analis kebijakan, ada Mbak Delti di epidemiolog, dan juga ada Dr. Nanda yang pada dasarnya memang kita semua ini bekerja di belakang layar, tapi kita tetap memberikan kontribusi yang aktif bagi kemajuan bangsa dan negara. Meskipun langkah-langkah kita terlihat kecil, terlihat tidak berarti, namun itulah peran serta kita sebagai aparatur sipil negara untuk memberikan yang terbaik dari diri kita kepada bangsa dan negara melalui pelayanan publik yang prima berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih pada kawan-kawan semua. Dari percakapan hari ini kita diingatkan bahwa pengabdian kepada bangsa itu tidak selalu hadir dalam sorotan, tetapi ia bisa tumbuh dalam kesetiaan pada pekerjaan yang kita jalani setiap hari, dalam keputusan yang kita ambil, dalam empati yang kita berikan, dan juga dalam tanggung jawab yang terus kita jaga. Cerita-cerita yang dibagikan para narasumber ini bukan sekedar pengalaman profesi, melainkan potret cinta yang sunyi kepada Indonesia kita cinta ini. Cinta itu tidak selalu diucapkan, tetapi juga dapat diwujudkan lewat kerja, lewat ketulusan dan keberanian untuk tetap peduli di tengah berbagai keterbatasan. Semoga ruang ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap peran ASN sekecil apapun memiliki arti bagi masa depan bangsa. Bahwa dari ruang-ruang pengabdian inilah harapan itu bisa dirawat dan cita-cita Indonesia ini bisa jadi lebih adil, sehat, dan bermartabat sehingga kita bisa terus bangun bersama. Baiklah, saya Ferdian Saputra sebagai host mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Tetap setia pada nilai dan tetap setia pada ketulusan pengabdian, juga tetap selalu bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita selaku aparatur sipil negara harus tetap bergerak maju, komitmen berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.